Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-10, yaitu routing. Nah, di materi routing kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi. Dan yang pertama kita akan membahas mengenai yaitu pengenalan routing, konsep, klasifikasi routing. Nah, oke teman-teman, di mana routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada MikroTik routing. Itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Dapat diaplikasikan di sini bahwa routing itu merupakan proses penentuan jalur tercepat atau terbaik untuk mencapai network tujuannya. Nah, jadi routing itu diartikan sebagai proses pemindahan paket data dan dari search atau jaringan ke destination atau jaringan B, yang dimana keduanya itu network yang berbeda. Nah, jika kita mengacu pada network model seperti OC model atau TCP/IP model, maka proses routing itu terjadi pada layer ketiga, yaitu network layer, yang berkaitan dengan pengamatan IP. Nah, untuk mengimplementasikan tag routing dalam sebuah jaringan diperlukan alat perantara yang disebut dengan router. Nah, di perangkat jaringan itu banyak antara lain ada switch, router, dan lain sebagainya. Nah, jika switch itu merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat network yang sama, sedangkan routing itu perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Nah, oke, kita bisa lanjut pada klasifikasi routing. Pada klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Klasifikasi routing itu bisa dibagi menjadi dua, ada static routing dan dynamic routing. Static routing itu dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Dapat disimpulkan bahwa static itu merupakan proses routing yang dilakukan secara statik ataupun secara manual. Nah, jadi kita juga akan belajar yang namanya routing table. Nah, routing table itu merupakan informasi terkait route atau network-network yang sudah didaftarkan ya teman-teman. Nah, didaftarkannya itu bisa dengan cara statik dan dinamik. Jika statik berarti dengan cara manual, dinamik itu berarti routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi contoh dinamik routing itu protokol ada banyak antara lain yaitu USBF, KPI, dan lain sebagainya. Jadi protokolnya melakukan secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi dynamic routing itu didaftarkan secara otomatis, tapi harus berdasarkan protokol-protokol yang ada. Nah, dynamic routing itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Nah, dynamic routing itu dibagi menjadi dua konsep, ada yang namanya IGP dan ada yang namanya EGP. IGP adalah singkatan dari Interior Gateway Protocol. Digunakan pada intra autonomous pada sistem routing. Nah, IGP juga dapat digunakan pada AS number yang sama. Kemudian diterapkan untuk mengendalikan dalam satu jaringan, maksudnya dalam satu organisasi ataupun pada AS number yang sama. Jadi cangkupannya sama seperti intra ya teman-teman. Ada misalnya di sini contohnya ada sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi dan lain sebagainya. Adapun EGP yaitu singkatan dari Exterior Gateway Protocol. Nah, itu kita bisa digunakan pada inter-autonomous system routing. EGP juga dapat digunakan pada AS number yang berbeda. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Nah, contohnya seperti ISP ke ISP, perusahaan ke ISP atau kampus ke ISP, cangkupannya itu ke internet ya teman-teman. Oke, kita akan bahas protokol-protokol yang tersedia pada setiap konsepnya. Untuk yang IGP itu dibagi menjadi 3 jenis, yang mana setiap jenisnya itu terdapat protokol-protokol. Yang pertama ada yaitu Stance Vector Routing Protocol. Nah, ini tuh bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Nah, jenis-jenis ini memiliki protokolnya yaitu RIP v1, RIP versi 2, dan YGRP. Kemudian yang kedua itu adalah Link State Routing Protocol yang bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Jenis ini memiliki protokol OSPF, bekerja dengan area dan ISIS. Dan yang ketiga itu ada Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Destin Vector dan Links. Ini memiliki protokol yaitu IGRP. Untuk yang EGP itu hanya terdapat satu jenis, yaitu protokolnya BGP. Kemudian untuk materi selanjutnya
kita akan membahas mengenai pengenalan routing table dan routing flags. Nah, oke teman-teman, jadi kan routing itu merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi untuk menghubungkan antar network itu berbeda, itu harus dilihat berdasarkan routing table yang ada. Jadi routing itu berisi informasi mengenai router ke jaringan atau network tertentu. Kemudian berisi nilai prioritas atau matriks dari masing-masing route. Nah, routing table itu dapat terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol. Jadi dapat berisi secara otomatis yang keduanya semua router untuk network yang directly connected ke router. Jadi segala interface yang tercolok ke routernya itu disebut dengan directly connected. Kemudian yang ketiga itu ada konfigurasi tambahan atau static route. Nah, oke teman-teman, kita bisa lihat informasinya pada after flag ataupun pada simbol-simbol yang tersedia. Simbol yang tersedia itu memiliki definisinya masing-masing. Jadi D itu dinamik, A itu aktif, C itu connected, S itu USDF, dan lain sebagainya. Jika terdapat huruf DAC itu singkatan dari Dynamic Active Connected. Jadi biasanya dapat diotomatis terinput karena interface-nya sudah ada yang tercolok. Kemudian ada AS, yaitu singkatan dari Active Static, berarti dia dilakukan secara manual yang sudah berhasil. Kemudian ada DAO, DAO itu singkatan dari Dynamic Active OSDF, dan di sini terdapat huruf lain sebagainya. Kemudian untuk materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai routing statik, pendahuluan static routing. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas yang statik terlebih dahulu. Nah, jadi static routing itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifikasi dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi contohnya itu static routing itu beragam. Kita ambil dari salah satunya yaitu sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang yang ingin saling terhubung antara kantor pusat dengan cabang. Nah, itu bisa pakai static routing. Misal sanggupannya masih bisa dikelola. Nah, static routing itu cara kerjanya itu sama seperti routing-routing yang lainnya, yaitu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Nah, jika pada static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table-nya. Itu secara manual. Sedangkan kalau pakai dynamic routing itu, maka akan terdaftar secara otomatis. Routing table yaitu untuk menuju network tertentu yang akan terdaftar dengan syarat aktif, baik itu menggunakan static maupun menggunakan cara manual. Jadi rumus static routing itu mau kemana dan lewat mana. Oke teman-teman, kita bisa lihat topologinya. Jika router 1 ingin bisa akses network yang dimiliki oleh router 2, jadi rumusnya itu router 1 ping IP router 2 melalui gateway MikroTik router 2. Nah, di antaranya kategori atau karakteristik dari static routingnya itu yang seperti mudah, konfigurasi pada jaringan skala kecil membutuhkan search jaringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Dan konfigurasi static routing itu hanya dilakukan secara manual setiap penambahan jaringan baru. Dan materi yang keempat, kita akan membahas mengenai routing static pada static routing 2 router pada bagian pendahuluan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah mempunyai 2 router MikroTik dan juga 1 ESP. Nah, kita bisa klik pada ISP-nya. Nah, ini itu saya menggunakan yang CoffNet, karena nantinya dia akan mendapatkan bridge yang kelasnya A, yaitu 10. Kemudian kita bisa hubungkan dengan dari ISP ke MikroTik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kemudian kita coba cek berapa IP-nya pada router 1. Nah, di sini kita bisa buka terminalnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita bisa login terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu IP address print. Nah, di sini saya mendapatkan IP-nya yaitu 10.0.137.133/24. Nah, kemudian di sini kita bisa mengeditnya pada ISP ke routernya ya, teman-teman. Klik edit. Kemudian di label kita bisa masukkan yaitu IP-nya 110.0.137.x. Nah, X-nya itu terserah kalian ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa klik apply. Lalu pada router satunya kita bisa tambahkan lagi secara manual dengan cara yaitu kita bisa klik kanan lalu pilih text.
Nah, di sini kita bisa menuliskan yaitu 0.137.x. Nah, kemudian di sini kita bisa menaruhnya di atas router 1 ya teman. Nah, di sini kita bisa klik save. Isi 2 untuk router 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan konsep IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang 10.10.1 untuk yang router 1 ya teman-teman, kita bisa menaruhnya. Kemudian untuk yang 10.2 kita bisa menaruhnya di router 2 ya teman-teman. Lalu untuk IP 192.168.2 itu untuk router 2 ya teman-teman, yang menyambung ke VPC 2. Kemudian untuk IP 192.168.2 itu untuk IP VPC 2 ya teman-teman. Kemudian yang 2.1 itu untuk VPC 1. Nah, di sini kita akan lakukan perapian topologinya terlebih dahulu sebelum kita uji nanti untuk router satunya yang mengarah ke klien PC. Nah, untuk router 1 yang mengarah ke klien VPC, kalian bisa menambahkan yaitu dengan cara klik kanan lalu pilih edit. Nah, dia akan mendapatkan IP labelnya yaitu 192.168.1.0. Nah, kemudian kalian bisa play lalu kalian ke router 2 yaitu yang mengarah ke klien VPC. Kemudian kalian bisa klik kanan, kemudian pilih edit. Lalu di sini pada label kalian bisa isikan yaitu IP 192.168.2.0. Lalu apply. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa IP yang didapatkan dari router 1 dan router 2 itu mendapatkan IP 10.10.10.0. Nah, kemudian kita bisa mengganti hostname-nya pada router 1 dan juga router 2. Dan kita bisa ke router 1. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu sistem identity. Lalu di sini kita bisa ketik perintah yaitu set name sama dengan yaitu router. Nah, kemudian di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah print. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman menjadi router 1. Kemudian kita bisa lakukan dengan cara yang sama pada router 2. Yaitu perintahnya sistem identity lalu setting. Nah, kemudian di sini kita bisa enter, lalu di sini kita bisa cek dengan perintah print. Nah, di sini hostname-nya itu sudah sama seperti di topologi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan membahas konsep M4 yang mana ini artinya tetangga. Jadi, semisal pada router 1, di sini kita bisa slash. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP yaitu IP. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu IP. Kemudian print. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, maka di sini muncul output informasi yang dimiliki oleh tetangga kita, yaitu router 2. Kemudian, dalam materi yang kelima, kita akan membahas mengenai routing statik pada web. Teman-teman, sebelumnya kita hubungkan VNet ke PC terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buka ke command prompt saja. Nah, pada command prompt kita akan melakukan routing antara PC dengan VNet. Nah, kita bisa ketikkan yaitu IP root at 10.0.137.0. Kemudian masknya itu 255.255.255.0. Kemudian IP VNet-nya 192.168.141.142. Nah, kemudian di sini kita bisa buka Winbox. Lalu kita bisa menggunakan IP root yang utamanya yaitu 10.0.137. Dan di sini kita bisa connect. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Jika ditanya, bisa nggak sih router 2 akses melalui Winbox tanpa tersambung ke ISP? Jawabannya bisa. Kita bisa gunakan nama fitur Ramon. Nah, oke, kita bisa pada Winbox-nya, kita bisa pilih pada menu Tools. Lalu, di sini
kita ke Ramon. Nah, pada Ramon kita bisa centang pada enable-nya. Kemudian di sini kita bisa play, lalu oke. Kemudian kita bisa ke terminal 2 ya teman-teman, menggunakan fitur Ramon. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu full lalu Ramon. Nah, kemudian di sini kita bisa ketik perintah lagi dengan set enable sama dengan yes. Kemudian di sini kita bisa ketik print. Nah, teman-teman, maka di sini statusnya itu berubah ya. Kemudian kita bisa ke Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa buka ke new Winbox. Kemudian kita bisa klik pada connect to Ramon. Nah, kemudian di sini itu terdapat router 2-nya. Maka di sini kita sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita bisa connect pada router 2-nya menggunakan Ramon. Nah, ini berhasil ya. Nah, oke, kita bisa lakukan addressing yang mengarah dari klien ke router 2. Nah, di sini kita bisa buka pada router satunya ya, teman-teman. Nah, pada router 1 di sini kita bisa klik pada menu IP lalu address. Nah, di sini terdapat IP address hanya satu saja. Kemudian kita bisa tambahkan untuk yang Ether 2, itu IP kliennya 192.168.1/24. Kemudian untuk interface kita menggunakan yang Ether 3. Kemudian di sini kita sampai lalu oke. Nah, kita bisa tambahkan lagi untuk yang Ether 2 yang mengarah ke router 2-nya, yaitu IP-nya 10.10.10.1/24. Kemudian untuk interface kita bisa menggunakan yang Ether 2. Nah, kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Kemudian di sini kita bisa buka ke router 2-nya. Nah, di sini kita bisa lakukan pada router 2-nya. Nah, di router 2 kita bisa klik menu IP lalu address. Nah, di sini kita akan menambahkan IP Ether 1-nya, yaitu IP-nya pada addressnya 10.10.10.10.2. Kemudian interface menggunakan Ether 1. Kemudian supply lalu oke. Lalu kita akan berikan juga yang mengarah ke klien, yaitu IP-nya 192.168.2/24. Kemudian interface-nya Ether 2. Nah, selanjutnya kita bisa ke router 1 ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan. Nah, pada router 1 di sini kita bisa klik IP lalu root. Nah, di sini kita terdapat informasi DAC pada router satunya. Nah, kemudian di sini kita akan tambahkan pada router 2-nya. Nah, DAC itu adalah Dynamic Active Connected, yang berarti ini itu sudah aktif. Nah, kita bisa menambahkan IP-nya yaitu pada DST address 92.168.2.0/24. Lalu pada gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian supply. Nah, oke, nantinya di sini terdapat keterangan AS yaitu aktif static. Nah, di sini kemudian di sini kita bisa ke router 2. Nah, pada router 2 terdapat 2 DAC ya teman-teman. Nanti di sini kita bisa tambahkan dengan quick add. Lalu pada DST address kita bisa menggunakan IP 192.168.1.0/24. Lalu pada gateway kita bisa menggunakan 10.10.10.1. Kemudian di sini kita bisa klik apply lalu oke.
Nah, kemudian kita bisa buka new terminal pada Windows-nya. Nah, jadi jika kita lakukan ping dari router 2 ke router 1. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu untuk IP-nya dengan perintah yaitu IP root print. Kemudian, nah di sini itu sudah terdaftar ya teman-teman. Jadi bisa langsung saja kita bisa ping routernya 1, teman-teman. Kita bisa ping router 1, itu IP-nya 192.168.1.1. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi kita coba dari VPC 1 dan 2-nya. Pada VPC 1 kita bisa ketikkan perintah yaitu show IP. Nah, di sini itu IP itu masih kosong ya. Karena VPC itu baru dinyalakan. Nah, di sini kita akan konfigurasi secara manual dengan ketikkan yaitu IP 192.168.1.2/24. Lalu gateway-nya 192.168.1.1/24. Kemudian center. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita bisa ke VPC 2. Pada VPC 2 kita akan konfigurasi yaitu IP-nya 192.168.2.2/24. Kemudian gateway-nya 192.168.2.1/24. Nah, di sini sudah ada. Kita coba pada VPC 2. Nah, kita bisa ping gateway-nya terlebih dahulu. Yaitu IP-nya 192.168.2.1. Nah, di sini sudah berhasil. Nah, kemudian kita bisa ping gateway pada VPC 1-nya, yaitu IP-nya 192.168.1.1/2. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita bisa ke VPC 1-nya. Pada VPC 1, kita bisa ping VPC 2-nya, yaitu ping 192.168.2.2. Nah, ini juga berhasil ya. Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai routing statik pada bagian pendahuluan. Nah, jadi di sini kita akan memiliki router dan network baru. Kita perlu melakukan routing pada setiap perangkat routernya. Di sini kita bisa tambahkan satu buah router dan juga satu buah VPC. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk VPC 3 dan juga router 3-nya. Di sini kita bisa buat untuk routernya terlebih dahulu. Nah, kemudian menambahkan satu buah VPC-nya. Nah, jadi pada static routing ketika ini, pada saat kita tambahkan network baru, maka dia harus terdefinisikan pada routing table. Pada saat routernya itu baik, itu dari router 1, 2, maupun router 3. Informasi routing table itu harus lengkap ya, misalnya dari router 3 ke network yang VPC 1. Maka router 3 itu harus didaftarkan informasi routing tabelnya terkait network tersebut. Adapun yang DAC VPC 2 itu akan didaftarkan secara otomatis karena dinamik aktif connected. Jadi kalau misal antara router 1 dengan router 2 itu atau router 1 dengan VPC 1, maka dia masuk ke kategori DAC. Karena memang terkonek pada interface perangkat mikrotik itu. Adapun kalau dari router 1 ke VPC 2 itu tidak terdaftarkan secara langsung, maka harus didaftarkan secara routing terkait network tertuju.
Nah, di sini kita bisa sambungkan saja para perangkatnya. Nah, kemudian kita bisa buka ke terminal router 3. Di sini kita bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengganti terlebih dahulu pada hostname-nya dengan perintah yaitu system identity, kemudian center, lalu kita akan menamainya yaitu set name sama dengan router 3. Terus enter. Lalu di sini kita bisa ketikkan dengan perintah print. Nah, oke teman-teman, ini sudah terganti ya teman-teman. Kemudian kita bisa masuk ke pengenalan teknologinya. Nah, oke, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu IP negatif. Kemudian print. Kemudian kita bisa enter saja. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasikan dengan cara. Nah, di sini kita bisa masuk ke pengenalan topologinya. Jadi di sini untuk Ether 3 yang memiliki oleh router 2 akan memiliki IP yaitu 10.20.20.1/24. Kemudian untuk router 2 yang mengarah ke router 3 itu memiliki IP yaitu 10.20.20/24. Nah, kemudian pada router 3 yang mengarah ke VPC 3 bagian Ether 2 memiliki IP 192.168.3.1. Nah, kemudian pada IP VPC 3 itu sendiri memiliki IP yaitu 192.168.3.2/24. Nah, kita akan melakukan addressing terlebih dahulu antara router 2 yang mengarah ke router 3 ataupun sebaliknya, dan kita akan melakukan addressing dari router 3 ke VPC 4-nya. Nah, ini nantinya akan mendapatkan informasi secara DAC. Tetapi jika dari router 3 ke VPC 1 itu dengan terdaftar routing tabelnya. Informasi tabel akan didaftarkan apabila dia mendapatkan DAC, yaitu interface yang mengarah ke router 2. Nah, bisa kita aktifkan fitur roamingnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa konfigurasikan pada router 3-nya yaitu dengan perintah, bisa ketikkan yaitu perintah tool lalu roman. Kemudian center, lalu di sini kita bisa ketik perintah yaitu set enable, kemudian sama dengan yes. Lalu bisa ketikkan yaitu perintah print. Nah, di sini sudah aktif untuk romannya. Dan materi yang ketujuh kita akan membahas mengenai routing statik pada routing 3 pada bagian web. Oke, kemudian kita dapat simpulkan bahwa kita bisa klik kanan lalu klik edit pada label. Di sini pada garis router 2 ke router 3 itu memiliki IP networknya yaitu 10.20.20.0, kemudian bisa play. Nah, sedangkan pada router 3 yang mengarah ke VPC yaitu IP-nya, bisa klik kanan, pilih edit pada labelnya 192.168.3.0. Sampai lalu oke. Kemudian di sini kita bisa buka Winbox-nya. Nah, di sini kita akan buka pada router 1. Lalu kita bisa klik pada new Winbox.
Lalu kita bisa login menggunakan router 3 dengan klik connect to Ramon. Karena di sini saya akan menggunakan Ramon ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah ada router 3. Dan di sini kita bisa connect menggunakan MAC address pada router 3-nya. Ini bisa connect. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lakukan addressing pada router 3-nya dengan cara yaitu kita bisa klik pada menu IP lalu address. Lalu kita bisa tambahkan dengan cara klik add. Lalu di sini kita bisa masukkan IP-nya pada ether 2 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian interface menggunakan ether 2. Lalu di sini kita sudah lalu oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk ether satunya. Itu memiliki IP 110.20.20/24. Kemudian interface menggunakan ether 1, bisa play lalu oke. Nah, kemudian kita bisa ether 3, kita bisa lakukan pada router 2-nya. Di sini kita bisa ke router 2. Nah, di sini kita bisa klik pada menu IP lalu address. Kita bisa tambahkan yang ether 3. Pada address itu kita bisa memasukkan yaitu IP-nya 192.10.20.1/24. Kemudian untuk interface menggunakan yang ether 3. Lalu bisa play lalu oke. Lalu di sini kita bisa buka pada new terminalnya. Kita bisa buka saja ya teman-teman, new terminal. Nah, kemudian di sini kita akan mengeping dari router 2 ke router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu ping 10.20.20.2. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita bisa ke router 3-nya. Pada router 3, kita akan informasi pada routing table pada router 3-nya. Saya bisa klik pada menu IP, lalu routes. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk network barunya, yaitu yang memiliki IP. Bisa klik add, yaitu untuk DST address-nya 192.168.2.0/24. Lalu pada gateway-nya yaitu memiliki IP 10.20.20.1. Kemudian di sini kita bisa klik menu apply lalu oke. Nah, kita bisa tambahkan lagi dengan cara klik add. Lalu pada DST address-nya yaitu 10.10.10.0/24. Lalu pada gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Lalu di sini kita bisa play lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman pada DST address yaitu memiliki IP 192.168.1.0/24. Kemudian untuk gateway-nya 10.20.20.1 sampai lalu oke. Nah, di sini informasi AS kita tambahkan pada router 1 dan juga router 2-nya. Nah, di sini kita bisa buka pada router 1 pada Winbox. Kemudian bisa klik menu IP lalu address. Lalu routes. Pada di sini kita bisa klik pada menu add. Kemudian pada DST address yaitu kita bisa masukkan IP 10.20.20
0/24. Kemudian gateway-nya yaitu 10.10.2 mundur sampai lalu oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman, klik. Kemudian di sini kita bisa paste address-nya 192.168.3.0/24. Kemudian pada gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini bisa play lalu oke. Kemudian kita bisa tambahkan pada router 2-nya ya teman-teman. Pada router 2 di sini kita bisa klik menu IP lalu. Dan di sini kita bisa tambahkan yaitu klik add. Lalu pada DST address-nya kita bisa masukkan IP-nya yaitu 192.168.3.0/24. Lalu gateway-nya yaitu 10.20.20.1. Kemudian di sini bisa play lalu oke. Kemudian ini sudah semua ya teman-teman. Kita bisa masuk ke terminal router 3-nya. Kita bisa masuk ke VPC 3-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan yaitu perintah show IP. Nah, ini masih kosong. Nah, kita bisa tambahkan saja secara manual yaitu IP 192.168.3.2/24. Kemudian pada gateway-nya yaitu 192.168.3.1/24. Maka di sini sudah bisa. Lalu kita bisa ping ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ping yaitu 192.168.2.2. Maka dia berhasil. Kemudian kalian bisa ping juga. Misalkan dari VPC 3 ingin ke VPC 2-nya yaitu IP-nya 192.168.2.2. Maka dia akan berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ke materi berikutnya. Dan di sini kalian bisa ketikkan seperti ini saja untuk melakukan prakteknya. Kemudian dan materi yang ke-8 kita akan membahas mengenai routing static routing 4 router pada bagian pendahuluan. Nah, kita akan kembangkan topologi kita dengan menambahkan 1 mikrobit dan juga 1 VPC baru. Dan kita akan konfigurasikan routing dengan metode static. Nah, kita bisa tambahkan saja teman-teman VPC dan juga routernya. Nah, teman-teman, nah di sini itu sudah terdapat satu router dan juga satu VPC. Nah, di sini kalian bisa menyambungkannya dan mengasihkan IP-nya. Kemudian di sini kita bisa buka router 4-nya. Nah, di sini kalian bisa ketik perintah yaitu tool, kemudian remote. Di sini kita bisa ketikkan dengan klik set enable sama dengan yes. Kemudian di sini kita bisa ketikkan dengan print. Nah, teman-teman, ini sudah ada ya teman-teman, sudah aktif. Dan materi yang ke-9 kita akan membahas mengenai routing static routing pada 4 router di bagian right. Oke, jadi di sini kita akan melakukan addressing pada semua routernya. Nah, sebelum itu kita bisa lakukan addressing pada VPC 4-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu show IP untuk mengecek IP-nya. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita akan tambahkan saja dengan perintah IP 192.168.4.2/24. Nah, kemudian pada gateway-nya yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian enter. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa cek dengan perintah yaitu show IP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa buka ke router 3-nya. Nah, pada router 3 kita bisa klik IP lalu address.
Nah, pada address kita bisa tambahkan yang Ether 3 ya teman-teman, yang memiliki IP 10.30.30.1/24. Kemudian Ethernya menggunakan Ether 3, lalu apply oke. Kemudian kita bisa ke router satunya. Nah, di sini kita bisa klik new inbox ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa login ke router 4-nya. Pada router 4 bisa klik IP lalu address. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa menambahkan IP-nya dengan klik add, lalu untuk IP-nya 10.30.30.2/24, lalu kemudian pada Ethernya menggunakan Ether 2 ya teman-teman. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman dan cara klik add pada address IP-nya 92.168.4.1/24. Kemudian pada interface kita bisa menggunakan yang Ether 2. Lalu di sini kita bisa play lalu oke. Nah, di sini kita bisa cek pada NER terminal. Pada NER terminal kita bisa ketik perintah yaitu IP root print. Nah, maka di sini terdapat 2 DAC. Nah, di sini kita akan nge-ping ke router 3-nya yaitu ping 10.30.30.1. Nah, dia berhasil teman-teman. Kemudian kita ping ke VPC 4-nya ping 192.168.4.2/24. Kemudian kita bisa enter. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Nah, karena pada router 4 terdapat traffic baru, maka router 1, 2, dan 3 harus dikonfigurasikan pada Wi-Fi-nya. Nah, di sini kita bisa klik pada menu IP, lalu address, lalu routes. Nah, di sini itu kita akan menambahkan ya teman-teman, klik add. Lalu pada DSD address kita bisa masukkan yaitu 192 dari 168.3.0/24. Nah, kemudian pada gateway-nya kita bisa isikan yaitu 10.30.30.1. Nah, kemudian di sini kita bisa apa ya teman-teman? Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi dengan klik add. Lalu kita bisa masukkan IP-nya 192.168.2.0/24. Pada gateway-nya yaitu bentar teman-teman, ini ada yang salah. Oke, kemudian pada gateway yaitu IP-nya 10.30.30, kemudian kita bisa play. Lalu kita bisa tambahkan lagi ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa apply. Lalu oke. Nah, kita bisa tambahkan lagi yaitu IP-nya 10.10.10.0/24. Kemudian gateway-nya itu 10.30.30.1. Dan kita bisa apply. Lalu oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan satu kali lagi ya teman-teman. Itu pada DSD address 10.20.20.0/24. Kemudian pada gateway-nya yaitu 10.30.30.1. Dan di sini kita bisa apply. Lalu oke. Nah, di sini sudah lengkap ya teman-teman. Kemudian kita bisa ke router 3-nya. Nah, pada router 3 di sini kita bisa klik lalu routes lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkannya
Nah, pada DST address kita bisa menambahkannya yaitu IP-nya 192.168.4.0/24. Kemudian pada gateway-nya yaitu 10.30.30.2. Kemudian di sini kita bisa play, lalu oke. Lalu kita bisa ke router 2-nya. Nah, teman-teman. Nah, pada router 2 kita bisa lakukan hal yang sama ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu untuk IP-nya 10.30.30.0/24. Kemudian pada gateway-nya yaitu 10.30.20.2. Kemudian di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu kali lagi pada router 2-nya add, lalu pada DST address yaitu IP-nya 192.168.4.0/24. Kemudian pada gateway-nya 10.20.20.2. Kemudian di sini kita bisa apply lalu oke. Nah, untuk langkah terakhir kita akan konfigurasikan pada router satunya. Nah, di sini kita bisa klik add, lalu IP-nya 10.30.30.0/24. Nah, kemudian pada gateway-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, kemudian kita bisa tambahkan lagi pada DST address IP-nya 192.168.4.0/24, lalu gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian apply lalu oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah lengkap ya. Di sini kita bisa buka ke new terminal, lalu di sini kita bisa ping 10.30.30.2. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita bisa ke VPC 4. Pada VPC 4 kita bisa ketikkan yaitu ping 192.168.2.2. Kemudian di materi yang ke-10 kita akan membahas mengenai routing statik pada with internet. Nah, oke, di sini kita lihat bahwa router yang bisa akses ke internet itu hanya router satu ya, teman-teman. Nah, kita bisa buka Winbox pada router satunya. Nah, di sini kita bisa ketik perintah IP route print. Nah, oke teman-teman, nah di sini itu terdapat IP ISP-nya ya, teman-teman. Nah, agar semua routernya bisa internetan, kita bisa gunakan default route. Oke, langsung saja kita bisa konfigurasikan pada Winbox router 2-nya. Nah, di sini kita bisa klik pada new terminal. Kemudian kita bisa ketikkan perintah yaitu IP. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu IP root add sama dengan 10.10.10.1, lalu cek dengan perintah IP root print. Nah, oke, maka di sini sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi statik. Kita bisa ke Winbox router 3-nya. Nah, di sini kita bisa klik add. Lalu di sini kita bisa kosongkan saja pada DST address. Lalu pada gateway-nya menggunakan IP 10.20.30.1. Lalu di sini kita bisa klik apply. Lalu oke. Nah, nanti di sini sudah informasi yang teman-teman ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka Winbox router 4-nya. Nah, pada router 4 kita bisa menambahkan IP-nya yaitu pada gateway-nya 10.30.30.1. Kita bisa apply lalu oke. Nah, kemudian di sini ada informasi ya, teman-teman. Kita bisa ke router satunya, pada router 1 kita bisa ke menu firewall lalu ke NAT. Kemudian di bagian NAT ini kita bisa tambahkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang SRC address. Lalu app interface menggunakan yang enter 1. Kemudian kita bisa ke action, kita bisa menggunakan yang mesh square.
Kemudian di sini kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, pada router 4 kita bisa ping ya teman-teman, ping 88. Nah, dia berhasil ya. Kemudian di sini kita coba untuk ping 11. Nah, dia berhasil ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan IP DNS dengan cara sebelumnya kita bisa ping Google terlebih dahulu. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP DNS-nya terlebih dahulu. IP DNS print. Nah, ini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa tambahkan dengan cara yaitu IP DNS server. Nah, ini sudah berhasil teman-teman. Di sini kita bisa buka ke new terminal, lalu di sini kita bisa ketikkan perintah IP DNS set sama dengan server sama dengan 8.8.8. Kemudian kita bisa ping google.com, maka dia berhasil. Lalu kita bisa lakukan pada router yang lainnya. Nah, pada router 2 di sini kita bisa ketikkan perintah yaitu kita bisa lakukan hal sama seperti router satunya, yaitu IP DNS server sama dengan 88.8. Kemudian saya bisa ping google.com. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita bisa ke kemudian materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dynamic routing. Hal ini dapat memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Konsep dynamic routing itu ada dua, yaitu IGP, Interior Gateway Protocol, yaitu pada AS yang sama. Kemudian yang kedua itu ada EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol, yaitu pada AS yang berbeda. Pada konsep IGP terdapat 3 jenis, yaitu Distant Vector, atau bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Kemudian ada Static Unique, atau bekerja dengan cara melihat besaran voltage pada setiap titiknya. Kemudian yang ketiga itu ada hybrid, yaitu gabungan dari distant vector atau link step. Konsep yang kedua itu ada EGP. Nah, contoh dari EGP itu hanya terdapat satu saja, yaitu BGP. Jadi di sini kita akan membahas konfigurasi salah satunya saja, yaitu yang OSPF. Dan materi selanjutnya kita akan membahas mengenai routing dinamik pada pengenalan OSPF. Jadi OSPF atau Open Short Bridge adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol LSR. Kemudian pada OSPF support IPv4 pada versi 2 dan IPv6 atau versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth dan load. Route ini yang dipilih sesuai kecepatannya. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai area. Area yang terdapat di OSPF itu ada banyak ya teman-teman. Nah, di antara lain ini adalah ada backbone area atau area 0.0.0. Area ini bertanggung jawab mendistribusi informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus berhubung dengan backbone secara logikal. Kemudian yang kedua ada standar default area, yaitu merupakan sub-area dari 0. Area ini menerima HSA intra-area dan inter-area dari AWR yang terhubung dengan area. Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai routing dinamik pada OSPF wrapper topologi. Jadi di sini kita sudah memiliki topologi static routing yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Nah, kita bisa matikan semua perangkat routernya dan juga VPG-nya. Kemudian kita bisa nyalakan kembali semua routernya
Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk router 5 dan juga VPC 5. Nah, kemudian di sini kita tambahkan buat VPC-nya. Kita rapikan ya teman-teman, dan kita bisa sambungkan. Kemudian pada buka router 4, kemudian di sini kita login, lalu di sini kita bisa mengecek IP-nya, pastinya dia berubah ya teman-teman. Nah, kata teman-teman, dan dia itu bakalnya berubah. Nah, di sini kita akan hubungkan lagi antara Pinet dan PC-nya. Lalu kita bisa buka ke command prompt-nya. Nah, pada command prompt di sini kita bisa ketik perintah yaitu root at 192.10.0.137.159. Kemudian untuk busnya yaitu 255.255.255.0. Kemudian IP VNet-nya kita bisa connect pada router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan pada fitur roamnya. Kita bisa masuk ke router 2, 3, 4, 5 menggunakan fitur roam. Nah, teman-teman, jadi di sini sudah terkonek semua pada router 1. Di sini kita bisa disable semua pada AS-nya. Kemudian pada router 2 kita disable semua pada AS-nya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian lanjut ke router 3. IP, lalu kita bisa disable semua pada AS. Kemudian ke router 4-nya. Nah, di sini kita klik IP lalu routes. Kita bisa disable semua pada AS router 4-nya. Oke teman-teman, nah di sini itu kemudian di materi yang terakhir kita akan membahas mengenai OSPF, stats, koneksi, dan juga ready tribute. Nah, di sini kita bisa buka ke Winbox router 4, kemudian kita bisa ketikkan yaitu ping 192.168.2.1, kemudian src address, lalu 192.168.4.1. Kemudian kita bisa enter saja. Nah, di sini sudah bisa ya. Nah, saat ini klien itu belum bisa internetan. Jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router 1 agar kliennya itu bisa internetan. Kita buka ke router satunya. Nah, pada router 1 di sini kita bisa klik pada routing lalu ke OSPF. Kemudian kita bisa pilih yang intense atas. Kemudian di sini itu ada bagian default, kita bisa klik saja. Nah, di sini kita bisa fokus pada dashboard default-nya. Nah, jadi pada untuk router 2 sampai router 5 itu tidak perlu menambahkan infill table secara statik. Nah, di sini kita bisa pilih yang if installed dan bisa play, lalu oke. Lalu di sini kita coba ping teman-teman. Nah, ini ping 88 berhasil. Kemudian kita coba untuk ping Google. Nah, maka dia akan berhasil ya teman-teman, karena tadi saya sudah melakukan DNS setnya. Nah, oke, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.